Assalamualaikum, halo guys. Kita dari kelompok 2 akan membahas mengenai negara sebagai subjek hukum internasional yang beranggotakan Risan Nabila Julianti, Rita Yulianti, Rosmaya, dan Siti Faiza. Sebelum kita ke pembahasan utama, ayo kita simak dulu apa itu penjelasan dari hukum internasional. Hukum internasional tidak lepas dari pemahaman dengan apa yang dimaksud dengan subjek hukum itu sendiri, bahwa subjek hukum merupakan pihak yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti yang sudah diatur oleh ketentuan hukum, dan subjek hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Subjek hukum internasional merupakan pihak yang memiliki kemampuan bertindak dan pihak yang memiliki personalitas atau identitas tertentu dalam hukum internasional. Dalam mempelajari subjek hukum internasional, ada baiknya kita lihat dulu beberapa definisi dari hukum internasional itu sendiri. Grotius dalam bukunya The Jure Belli Pacis atau Perihal Perang dan Damai menyatakan bahwa hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara. Sedangkan menurut Akehurst mendefinisikan hukum internasional sebagai suatu sistem hukum yang dibangun dari interaksi antara negara-negara. Penjelasan mengenai hukum internasional oleh para ahli hukum internasional tersebut hanya spesifik pada negara. Namun pada masa ini, pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional tidak khusus hanya negara, namun mencakup subjek hukum internasional lainnya. Dalam era global yang diiringi dengan peningkatan teknologi, telekomunikasi, dan transportasi saat ini, kebutuhan manusia tumbuh semakin cepat dan mengakibatkan munculnya interaksi yang kompleks. Di samping itu, tumbuhnya organisasi-organisasi internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral, dengan berbagai kepentingan dan latar belakang yang mendasarinya. Juga keberadaan individu atau kelompok individu atau belligerent ini mendorong untuk berkembangnya subjek hukum internasional. Definisi hukum internasional dari Prof. Mohtar Kusumaatmadja yang tidak hanya menjadikan negara sebagai satu-satunya aktor dalam melakukan hubungan antar negara, tapi juga memasukkan subjek hukum internasional selain negara dapat dijadikan dasar dalam mempelajari subjek hukum internasional. Dalam deskripsinya, hukum internasional diartikan sebagai keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Nah, berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa ruang lingkup dan substansi dari hukum internasional bahwa di dalamnya terkandung unsur subjek atau pelaku, hubungan-hubungan hukum antar subjek atau pelaku, serta hal-hal atau objek yang tercakup dalam pengaturannya, serta prinsip-prinsip dan kaidah atau peraturan-peraturan hukumnya. Intinya, subjek hukum internasional adalah semua pihak yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban sebagaimana diatur oleh hukum internasional. Kewenangan dan tanggung jawab tersebut berasal dari semua ketentuan bersifat formal ataupun non-formal dari perjanjian internasional ataupun dari kebiasaan internasional. Selanjutnya, untuk dapat disebut sebagai subjek hukum internasional dibutuhkan personalitas hukum internasional dengan memiliki kecakapan atau kemampuan tertentu. Kemampuan-kemampuan tersebut itu adalah 1. Cakap dalam mendukung hak dan kewajiban internasional, capable of possessing international rights and duties. 2. Cakap dalam tindakan tertentu yang bersifat internasional, capable of taking certain actions on international plane. 3. Cakap untuk menjadi pelaku dalam membuat perjanjian internasional atau the capacity to become party of treaties and agreements under international law. 4. Cakap untuk melakukan penuntutan terhadap pihak yang melanggar kewajiban internasional, the capacity of make claims for breaches of international law. Mempunyai kekebalan dari penerapan yurisdiksi nasional suatu negara, enjoy privileges and immunities from national jurisdictions. Dan yang keenam, bisa berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional, participation in international bodies.
Subjek hukum internasional bisa dimaknai sebagai negara atau pihak-pihak bukan negara yang memiliki kapasitas dalam mempertahankan hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Kemampuan atau legal capacity ini meliputi 1. Kapasitas untuk mengajukan klaim-klaim atau to make claims. 2. Kapasitas dalam membentuk dan membuat perjanjian-perjanjian internasional, to make agreements. Dan 3. Kapasitas dalam mempertahankan hak serta mempunyai kekebalan-kekebalan, to enjoy our privileges and immunities. Macam-macam subjek hukum internasional. Dari paparan tadi, dipahami bahwa negara bukan satu-satunya subjek hukum internasional, seperti pengertian yang dikemukakan oleh ahli-ahli hukum internasional terdahulu. Pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional dewasa ini ternyata tidak terbatas pada negara saja, namun juga meliputi subjek hukum internasional lainnya. Untuk mengkaji lebih jauh mengenai subjek-subjek hukum internasional selain negara tersebut, maka berikut ini adalah paparan tentang apa dan siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum internasional dewasa ini. Pertama, negara. Sebagai subjek hukum internasional yang paling utama dan klasik di dalam sejarah hukum internasional, didasarkan oleh fakta bahwa yang pertama kali menjalankan interaksi-interaksi internasional adalah negara. Negara yang merupakan subjek hukum internasional adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan bukan dari suatu negara, atau negara yang mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh. Dalam pasal 1 Montevideo Convention 1949 on the Rights and Duties of States atau Konvensi Montevideo diatur mengenai hak dan kewajiban negara. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kualifikasi negara sebagai pribadi hukum internasional. Yang pertama, penduduk yang tetap. Penduduk suatu negara adalah sekelompok orang yang secara tetap atau permanen menempati atau bermukim dalam wilayah yang juga tempatnya sangatlah luas. Yang kedua, ada wilayah tertentu. Wilayah yang tetap adalah suatu wilayah yang dimukimi oleh penduduk dari negara itu, agar wilayah itu dapat dikatakan tetap. Yang ketiga, ada pemerintah. Dalam hidup berorganisasi sudah tentu harus ada yang dipimpin dan ada yang memimpin. Kelompok yang memimpin ini mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan bertindak baik ke dalam maupun keluar. Dalam suatu organisasi yang disebut negara, kelompok yang memimpin inilah yang disebut sebagai pemerintah. Dan yang terakhir, kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain ini dimaksudkan dalam pengertian yuridis, yang artinya hukumlah, baik hukum nasional sendiri maupun hukum internasional, mengakui adanya kekuasaan dan kewenangan tersebut. Misalnya, jika suatu negara yang baru berdiri hanya mampu mengadakan hubungan dengan dua negara saja, sudah dapat dikatakan bahwa unsur kemampuan itu sudah dipenuhi. Selanjutnya, ada hak dan kewajiban dasar negara. Yang pertama, ada hak kemerdekaan. Yang kedua, persamaan negara-negara atau persamaan derajat. Yang ketiga, hak yurisdiksi teritorial. Dan yang terakhir, hak membela diri atau mempertahankan diri. Selain hak, ada juga kewajiban dasar yang harus ditekankan, yaitu yang pertama, kewajiban untuk tidak mengambil jalan kekerasan atau perang. Kedua, kewajiban untuk melaksanakan kewajiban traktat dengan itikat baik. Dan yang terakhir, tidak mencampuri urusan negara lain. Dan pembahasan yang terakhir ada intervensi atau campur tangan oleh negara yang diatur dalam hukum internasional. Yang pertama, merupakan campur tangan yang berkaitan dengan masalah-masalah di mana setiap negara diperbolehkan untuk mengambil keputusan secara bebas.
Misalnya mengenai sistem politik atau ekonomi atau penganutan politik luar negerinya sendiri. Yang kedua, campur tangan itu meliputi gangguan terhadap kemerdekaan negara lain dengan secara paksa, khususnya kekerasan, misalnya memberikan dukungan secara tidak langsung terhadap aktivitas-aktivitas subversif terhadap negara yang menjadi tujuan intervensi tersebut. Hukum internasional pada umumnya melarang campur tangan urusan-urusan negara lain, yang dalam kaitan ini berarti suatu negara yang lebih sekedar campur tangan saja dan lebih kuat dari mediasi atau usulan diplomatik. Di sini terbagi menjadi 3 macam material aktif yang mengandung karakter demarsi diplomatik. Yang pertama ada intensi ekstern, yang kedua ada intervensi intern, dan yang terakhir ada intervensi penghukuman. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Thank you for watching. Bye.